Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN, serta pengawasan terhadap kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Dan berikut rangkuman kinerja fungsi pengawasan yang telah dilaksanakan DPR RI selama periode 2019-2024. DPR RI periode 2019-2024 melanjutkan kinerja tim-tim pengawasan yang sudah ada sebelumnya. Adapun tim pengawasan yang ada pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut. Tim pemantau DPR terhadap pelaksanaan undang-undang terkait daerah khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, serta keistimewaan DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Tim pemantau dan evaluasi usulan program pembangunan daerah pemilihan. Tim pengawas DPR tentang pembangunan daerah perbatasan, Tim pengawas DPR terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia, Tim pengawas DPR terhadap pelaksanaan penanganan bencana, termasuk di dalamnya Tim pengawas DPR terhadap pelaksanaan penanganan bencana pandemi COVID-19. Tim pengawas DPR terhadap penyelenggaraan haji, Tim penguatan diplomasi parlemen, Tim implementasi reformasi DPR, Tim Open Parliament Indonesia. Salah satu tim UAS yang memiliki peran krusial di periode ini adalah tim UAS penanganan bencana, di mana pada saat itu dunia sedang diguncang oleh pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, panitia kerja atau panja pengawasan yang dibentuk pada tahun sidang ini berjumlah 32. Namun, ada 7 panja pengawasan yang telah menyelesaikan tugasnya, sedangkan sisanya masih bekerja. Ketujuh panja tersebut adalah Panja Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2019-2020 dan penyelesaian masalah tenaga honorer, Panja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL, dan Tata Ruang Wilayah, Panja Persiapan PON ke-20 di Papua tahun 2020, Panja Pendidikan Vokasi, Panja Pemulihan Pariwisata, Panja Pembelajaran Jarak Jauh, Panja Ketahanan Nasional untuk mengatasi dampak virus corona. Pejabat publik yang diberikan pertimbangan oleh DPR antara lain calon Kapolri, calon Hakim Agung, calon anggota Lembaga Sensor Film periode 2019-2023, calon Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPK RI tahun 2019, calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia periode 2020-2023, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2020-2025, calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN periode 2020-2023. Selain itu, DPR juga memberikan pertimbangan atas pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada beberapa atlet yang mendukung tim nasional dalam beberapa cabang olahraga. 2 atlet telah resmi dinaturalisasi, yaitu Peyton Alexis Witted, Fabiano da Rosa Beltrame. Tahun kedua di periode 2019-2024, DPR RI masih dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19. Namun demikian, DPR RI tetap berkomitmen melaksanakan fungsi pengawasan meskipun dalam keterbatasan. Secara keseluruhan terdapat 45 panja pengawasan DPR RI yang sedang berjalan, sampai dengan berakhirnya masa persidangan 5 tahun sidang 2020-2021. Panja yang sudah menyelesaikan tugasnya yaitu Panja Pengawasan Terhadap Informasi dan ICT dalam masa pandemi COVID-19, Panja Perlindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait pandemi global COVID-19, Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit TNI, Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, Panja Administrasi Kependudukan, Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya, Panja Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan, Panja Kelapa Sawit, Panja Kebakaran Hutan dan Lahan, Panja Ekspor dan Impor Produk Hortikultura, Panja Pupuk Bersubsidi, Panja Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan, Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya, Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Indonesia, Panja Optimalisasi Dana Haji, Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi, Panja Tata Kelola Alat Kesehatan, Panja Tata Kelola Obat,
Panja Penguatan Ekonomi Kreatif, Panja Peta Jalan Pendidikan, Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN. DPR RI juga memberikan persetujuan dalam pemilihan dan penetapan pejabat publik, yaitu calon anggota Basnas, calon anggota Dewan Energi Nasional periode 2020-2025, calon anggota Komisi Yudisial periode 2020-2025, calon anggota pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2021-2024, calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026, calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung RI, calon anggota Dewan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, calon ketua dan anggota Komite BPH Migas periode 2021-2025, calon Kapolri. Lebih lanjut, DPR juga telah menyelesaikan proses pembahasan pemberian pewarganegaraan terhadap 7 calon yang mendukung tim nasional dalam beberapa cabang olahraga. Mereka adalah Brandon Van Doorn Hawato, Lester Proper, Kimberly Pierre-Louis, Mark Anthony Klok, Dam Dien, Marques Terrell Bolden, Zerin Modokane. Secara keseluruhan sampai dengan berakhirnya masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022, terdapat 46 panja. Dari jumlah tersebut, 22 panja telah menyelesaikan tugasnya. 22 panja tersebut adalah Panja Diplomasi Luar Negeri terkait penanggulangan COVID-19, Panja Dukungan Internet dalam masa pandemi COVID-19, Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan, Panja Tata Ruang Wilayah, Panja Evaluasi dan Pengukuran Ulang HGU, HGB, dan HPL, Panja Pencemaran Sampah dan Limbah, Panja Pencegahan, Pengendalian, serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan, Panja Penggunaan Pelepasan dan Perusakan Kawasan Hutan, Panja Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat, Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani, Panja Sarana, Prasarana, dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan, Panja Hortikultura, Panja Penyelamatan Garuda, Panja Asumsi Dasar Sektor ESDM, Panja Pengelolaan Asrama Haji, Panja BPIH tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi, Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik, Panja Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Panja Formasi GTK P3K, Panja Kurikulum. Selain itu, DPR juga telah menyelesaikan pembahasan atas pengangkatan atau pemberhentian pejabat publik di antaranya sebagai berikut. Calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI periode 2021-2026, calon anggota BPK RI periode 2021-2026, calon Hakim Agung tahun 2021, pemberhentian Panglima TNI dan pengangkatan calon Panglima TNI yang baru, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, calon anggota KPU periode 2022-2027, calon anggota Bawaslu periode 2022-2027, calon anggota BPK RI masa jabatan 2022-2027, calon anggota KIP periode 2021-2025, calon anggota DKOJK periode 2022-2027, calon kantor akuntan publik, calon anggota DKPP periode 2022-2027, calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung. Dengan pandemi COVID-19 yang lebih terkendali pada tahun sidang 2022-2023, DPR RI dapat menjalankan tugas pengawasannya dengan lebih efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dibentuknya 51 panja pengawasan selama tahun sidang 2022-2023 adalah bukti komitmen DPR RI terhadap pelaksanaan fungsi pengawasannya. Adapun panja pengawasan yang sudah dinyatakan selesai adalah Panja Digitalisasi Penyiaran, Panja Penyedia Akses Internet, Panja Alutsista TNI, Panja Kesejahteraan Prajurit TNI, Panja Persiapan G20, Panja Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Pertanahan, Panja Sinkronisasi dan Rencana Detail Tata Ruang, Panja Evaluasi dan Pengukuran Ulang HGU, HGB, HPL, dan Tanah Terlantar, Panja Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Panja Sarana dan Prasarana dan Permasalahan Nelayan,
Panja Investasi BUMN pada Perusahaan Digital, Panja Penyelamatan Garuda, Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, Panja Kemanfaatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Panja Pengawasan Tenaga Honorer di Bidang Kesehatan dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau PLKB, Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing, Panja Pengawasan Vaksin COVID-19, Panja Perguruan Tinggi. Pada tahun sidang 2022-2023, DPR juga telah menyelesaikan pembahasan atas pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik, di antaranya sebagai berikut. Calon Dewas BPKH dari unsur masyarakat periode 2022-2027, calon anggota BPK RI, calon anggota pengganti pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023, calon anggota Komnas HAM RI periode 2022-2027, calon anggota KPAI periode 2022-2027, calon Hakim Konstitusi, calon Panglima TNI, calon anggota KPU Pusat periode 2022-2025, calon Deputi Gubernur BI dan calon Gubernur BI, calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung 2022-2023, calon Dewas LPP TVRI, calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia periode 2023-2028, calon anggota Dewan Komisioner OJK. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI telah memberikan pertimbangan pemberian pewarganegaraan kepada 7 atlet dalam beberapa cabang olahraga, yaitu Jordi Amat Mas, Sandy Harry Walsh, Shane Alian J. Patinama, Justin Quincy Hubner, Ivar Jenner, Rafael William Struik, dan Jerome Anthony Bini Jr. Tibalah pada akhir masa keanggotaan. Selama periode 2019-2024, 9 tim pengawas telah dibentuk oleh DPR dan masih menjalankan tugasnya hingga saat ini. Selain tim UAS yang masih bertugas, pada tahun sidang 2023-2024, DPR juga membentuk 24 panja pengawasan. Tercatat ada beberapa panja yang sudah menyelesaikan tugasnya dan memberikan rekomendasi. Panja tersebut adalah Panja Evaluasi Penindakan Mafia Pertanahan, Panja Pendidikan Keagamaan, Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1445 Hijriah atau 2023 Masehi, Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan. DPR RI selalu diramaikan dengan peristiwa seleksi pejabat negara dan pejabat publik. Dan berikut pejabat publik hasil seleksi DPR RI di tahun sidang 2023-2024. Calon Hakim Konstitusi, calon Panglima TNI, calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc Hak Asasi Manusia, calon anggota Badan Supervisi OJK periode 2023-2028, calon anggota Badan Supervisi LPS periode 2023-2028, calon anggota KPPU periode 2023-2028, calon anggota LPSK periode 2024-2029, calon anggota BPKN periode 2023-2026. Selain melakukan seleksi pejabat negara, 7 atlet sepak bola yang pewarganegaraannya disetujui oleh DPR pada tahun sidang 2023-2024 adalah J. Noah Ijes, Nathan Noel, Ragnar Antonius Maria Oratmangun, Tom Jan Marinus Haye, Martin Vincent Paes, Calvin Ronald Verdong, Jens Raven. Dinamika DPR selama periode 2019-2024 dengan berbagai plus minus yang dimiliki hendaknya menjadi pelajaran dan pengalaman berharga dan masukan penting bagi DPR RI periode 2024-2029 berikutnya untuk lebih menata sistem keparlemenan dalam konteks ketatanegaraan serta meningkatkan kinerjanya baik kuantitas maupun kualitas.